Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syahraini Puspadawai dengan NIM 0101212145. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Sebelum masuk dari penjelasan metode maudhu'i, di sini Raini bakal ngejelasin tentang apa itu pengertian hadis. Nah, di pengertian hadis ini ada yang menurut harfiah. Menurut harfiah, hadis itu berbicara, perkataan, atau percakapan. Adapun dari terminologi, yaitu hadis adalah melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dari tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun menurut ahli hadis, yaitu bahwasanya yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan maupun yang ditetapkannya. Dan adapun menurut ahli usul, yaitu segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad tetapi sesuai dengan hukum syara. Nah, berikutnya Raini bakal ngejelasin tentang metodologi memahami hadis. Di sini ada menurut Abdul Mustaqim. Nah, Abdul Mustaqim ini memaparkan dua pemahaman hadis. Yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal. Yang kedua, memahami hadis secara tematik atau maudhu'i. Nah, selanjutnya Raini bakal ngejelasin tentang metode maudhu'i. Nah, maudhu' ini secara bahasa dibahasa Arabkan dengan maudhu'i, yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara istilah, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dari kitab-kitab hadis sesuai dengan topik tertentu, lalu kemudian disusun kembali berdasarkan sebab-sebab dari kemunculan pemahaman masalah tertentu tersebut. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Mustafa Muslim, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab hadis, lalu disusun sesuai dengan topik tertentu. Yang kedua Al-Farmawi, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian dikumpulkan berdasarkan asbab al-wurud. Yang ketiga, menurut Afaluddin Ahmad, yaitu pencerahan atau pengkajian tentang suatu hadis menurut tema yang akan dipermasalahkan. Berikutnya ada ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan tentang satu topik dengan tujuan tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, masing-masing harus memaknai makna dari masing-masing hadis tersebut. Yang ketiga, memahami hadis dengan cara komprehensif, yaitu dengan menggunakan pendekatan tematik. Adapun ciri-ciri dan langkah-langkah metode maudhu'i seperti berikut ini. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode maudhu'i. Kelebihannya terdiri dari 3. Yang pertama, memperlihatkan kejelasan makna. Yang kedua, menentukan makna jami dan kuli. Yang ketiga, membuat pemahaman dengan jelas. Adapun kekurangannya yaitu memenggal hadis. Berikutnya kita masuk ke penjelasan metode tahlili. Adapun pengertiannya menurut etimologi yaitu menguraikan atau menganalisis. Secara terminologi, memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis. Adapun ciri-ciri metode tahlili sebagai berikut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode tahlili. Kelebihannya terdiri dari 2, yaitu pertama, ruang lingkup pembelajaran yang sangat luas. Yang kedua, memaparkan berbagai ide atau gagasan. Kekurangannya terdiri dari 2. Yang pertama, menjadikan petunjuk hadis bersifat operasional dan terpecah-pecah. Yang kedua, melahirkan syarah yang bersifat objektif. Selanjutnya kita masuk ke metode ijmali.
Nah, ijmali secara etimologis yaitu global. Secara terminologis menerangkan hadis sesuai dengan urutan hadis berdasarkan kitab hadis yang akan di-share secara singkat. Adapun ciri-ciri metode ijmali sebagai berikut. Selanjutnya, adapun kekurangan dan kelebihan dari metode ijmali. Kelebihannya terdiri dari 3. Yang pertama, praktis dan padat. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Dan yang ketiga, bebas dari Israiliyat. Adapun kekurangannya yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, menjadikan hadis parsial. Yang kedua, tidak ada ruang untuk menganalisis yang memadai. Nah, itu tadi penjelasan presentasi dari Rani. Di akhir video, Rani bakal berikan kepada teman-teman 2 pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.